Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anzilia Petrina Octavia, NPMF 0H023072 dari kelas 1B mata kuliah biomedik. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Pengertiannya, pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pelepasan karbohidrat atau CO2 dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, respirasi luar, pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Dua, respirasi dalam, pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Satu, respirasi dada, yaitu otot antar tulang rusuk luar berkonsentrasi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Dua, respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Inilah contoh gambar dari respirasi dada dan respirasi perut. Organ-organ pada pernapasan yaitu 1. Kapung nasalis atau rongga hidung, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Laring atau pangkal tenggorokan, 4. Trakea atau batang tenggorokan, 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan, 6. Bronkiolus, 7. Pulmo atau paru-paru, 8. Alveoli dan 9. pleura. Inilah gambar dari organ-organ pernapasan. Pada capung nasalis atau rongga hidung, yaitu rongga hidung termasuk dalam organ sistem pernapasan bagian atas dan menjadi jalur pertama masuknya udara menuju paru-paru dan jalur keluar terakhir udara dari paru-paru. Fungsi hidung sebagai saluran udara pernapasan, penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara pernapasan oleh mukosa. Selanjutnya, faring atau tenggorokan, yaitu faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai bersambungnya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan tiroid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Fungsi faring yaitu penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Laring atau pangkal tenggorokan yaitu organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak di antara faring dan trakea, dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada dua lipatan mukosa yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan, celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapisan jaringan yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Fungsi trakea yaitu mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, membantu fungsi sistem pencernaan, dan membantu batuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Fungsi bronkus yaitu memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru, dan menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Bronkiolus berperan penting dalam sistem pernapasan, salah satunya yaitu untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Fungsi bronkiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Pulmo atau paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Di setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Fungsi pulmo atau paru-paru yaitu sebagai pendukung sistem pernapasan.
Alveoli yaitu bentuknya bulat poligonal, jumlahnya 200-500 juta. Sel epitel terdiri dari sel alveolar gepeng dan sel alveolar besar. Fungsi alveoli yaitu mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Pleura. Pleura merupakan jaringan tipis dan terdiri dari dua lapisan yang menyelimuti organ paru-paru. Fungsi pleura yaitu membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah, dan fungsi mekanik pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru.